Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sabil Fitri Sutara dengan NIM 2206065020016 dari kelas C, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, biografi Capres 2024. Yang pertama yaitu Prabowo Subianto. Prabowo Subianto adalah seorang politisi, pengusaha, dan perwira tinggi militer Indonesia atau TNI. Beliau lahir di Jakarta 17 Oktober 1951 dengan nama lengkap Prabowo Subianto Jojo Hadikusumo. Masa kecil Prabowo banyak menghabiskan waktu di luar negeri bersama orang tuanya. Dengan ini, Prabowo fasih berbahasa Indonesia, Prancis, Jerman, Inggris, dan Belanda. Prabowo menyelesaikan elementary schoolnya di Hong Kong, studi menengahnya di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Zurich International School di Zurich, The American School di London, dan setelah kejatuhan Soekarno dan naiknya Soeharto, Prabowo sekeluarga kembali ke Indonesia. Lalu Pak Prabowo masuk ke Akademi Militer di Magelang. Yang kedua, Anies Baswedan. Anies Rashid Baswedan lahir pada tanggal 7 Mei 1969 di Kuningan. Anies lahir dari keluarga terpelajar. Bapak Rashid Baswedan pernah menjadi wakil rektor Universitas Islam Indonesia, dan ibunya, Alia, adalah guru besar Universitas Negeri Yogyakarta. Anies memulai pendidikan awal pada usia 5 tahun dan bersekolah di Taman Kanak-kanak Masjid Syuhanda, Kota Yogyakarta. Memasuki SD, beliau bersekolah di SD Laboratori 2 Yogyakarta. Tamat SD, Anies diterima di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Lulus SMP, Anies melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Yogyakarta. Dan menginjak jenjang perguruan tinggi tingkat 1, Anies diterima masuk di Fakultas Ekonomi di UGM. Dilanjutkan S2 di Universitas Maryland College Park Amerika dan S3 di Northern Illinois University, Amerika. Ketiga, Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo adalah seorang politisi dan gubernur Jawa Tengah. Ganjar lahir di Karanganyar 28 Oktober 1968 dengan nama Ganjar Sukowo. Namun, ketika memasuki sekolah, nama Sukowo diganti menjadi Pranowo. Ganjar memulai pendidikannya di SD Ketuarjo, lalu melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Ketuarjo. Lulus SMP melanjutkan ke SMA Bakri 1 Yogyakarta, dan tamat SMA ia diterima masuk di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, melanjutkan S2-nya di Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Memasuki pembahasan kedua yaitu rekam jejak kepemimpinan dari Capres 2024 mendatang. Yang pertama yaitu Prabowo Subianto. Prabowo pernah menjabat sebagai Komandan, Kepala Staf, Panglima, pada saat menjabat sebagai anggota TNI Angkatan Darat. Dan Prabowo juga salah satu pendiri Partai Gerindra, Ketua Umum HKTI selama 2 periode, dan Menteri Pertahanan sejak 2019, dan masih banyak jejak kepemimpinan beliau. Yang kedua, Anies Baswedan. Anies pernah menjabat sebagai Ketua OSIS se-Indonesia pada tahun 1985, pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina, pendiri dan Ketua Gerakan Indonesia Mengajar, Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Kabinet Kerja 2014-2019, dan Gubernur DKI Jakarta. Yang ketiga yaitu Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo pernah menjabat sebagai pemimpin Komisi 2 DPR dan Gubernur Jawa Tengah sejak 2013. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang ketiga yaitu karakter dan gaya kepemimpinan calon presiden 2024 mendatang. Yang pertama yaitu Prabowo Subianto. Prabowo adalah pemimpin yang berkarakter tegas dan karismatik, dan menurut saya, Prabowo Subianto memiliki gaya kepemimpinan otoriter karena didukung dengan latar belakang militernya. Yang kedua, Anies Baswedan. Anies Baswedan adalah pemimpin yang berkarakter disiplin, berwibawa, mengayomi, dan memberikan pencerahan bagi orang di sekitarnya. Dan Anies merupakan seorang pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan yang demokratis dan karismatik. Yang ketiga, Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo memiliki karakter kepemimpinan yang merakyat dan berinovasi serta kemampuannya beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Adapun gaya kepemimpinannya ialah demokratif dan karismatik. Nah, memasuki pembahasan yang keempat yaitu kritik untuk Capres 2024 mendatang. Yang pertama yaitu Prabowo Subianto. Berkaitan dengan gaya kepemimpinannya yang otoriter dan pengalaman masa lalu yang menimbulkan kekhawatiran masyarakat mengenai masalah hak asasi manusia dan demokrasi. Yang kedua, Anies Baswedan. Dari pendekatan yang dilakukan secara populis bisa menjadi jebakan, karena dalam beberapa kasus, Anies kerap kali menabrak aturan dan tidak memberi kepastian untuk implementasi kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Yang ketiga yaitu Ganjar Pranowo.
Dalam kritik ini berkaitan dengan konteks kinerja saat menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah. Terkait masalah korupsi, meskipun tidak ada kasus korupsi terbukti secara hukum, namun dalam beberapa kasus proyek-proyek pembangunan di Jawa Tengah terdapat dugaan adanya praktik korupsi yang melibatkan pihak-pihak terkait dengan pemerintahan provinsi. Yang kedua, terkait masalah pertahanan. Ada beberapa kasus di mana lahan milik warga yang sebelumnya dikuasai oleh pemerintah provinsi ternyata belum dikembalikan secara tepat waktu dan berpotensi menimbulkan konflik. Yang ketiga, terkait masalah kinerja. Ada beberapa kritik mengenai kinerja pemerintahan provinsi yang belum optimal dalam hal percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu apresiasi. Untuk mempersingkat waktu, apresiasi saya terhadap tiga capres ini yaitu, menurut saya tiga capres ini memiliki kemampuan untuk memimpin bangsa dengan gaya kepemimpinannya masing-masing, memiliki kejujuran, keberanian, dan keterbukaan serta kedekatan kepada masyarakat. Cukup sekian untuk video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.